sesuai janji yang sudah kita sepakati beberapa hari sebelumnya. Nah, jadi kita akan mengadakan sesi konseling hari ini ya Mbak. Tapi sebelum itu boleh nggak sih saya minta Mbak untuk memperkenalkan diri Mbak supaya saya ini lebih mengenal Mbak lebih dalam lagi. Boleh Kak Sabel. Perkenalkan saya Natasha. Saya seorang mahasiswi yang masih berkuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Jadi Mbak adalah seorang mahasiswa ya. Dari catatan yang sudah Mbak berikan kepada saya, jadi Mbak ini memiliki masalah dalam perkuliahan Mbak nih ceritanya. Ya, dalam pertemanan. Nah, kalau gitu kita mungkin bisa langsung kita langsung berbincang aja ya Mbak. Nah, kira-kira Mbak ini bisa loh menceritakan masalah Mbak saya. Mbak tuh tidak perlu khawatir kalau saya ini akan membongkar masalah Mbak kepada orang lain. Jadi diharapkan Mbak ini bisa lebih terbuka dengan saya supaya saya juga lebih mudah untuk mencarikan solusi untuk masalah Mbak. Jadi Mbak bisa mulai menceritakan masalah Mbak kepada saya. Sebenarnya saya tuh kayak selalu suka ngerasa gak enakan gitu. Kadang saya tuh gak enak buat nolak ajakan orang lain. Kadang saya tuh ngomong enggak buat ajakan orang lain itu susah. Jadi saya lebih mentingin kepentingan orang lain daripada saya. Kadang walaupun saya kadang capek, ada yang ngajak buat keluar atau kemana gitu, saya nggak pernah nolak. Walaupun saya pengen nolak tapi nggak bisa. Terus juga kayak saya tuh rasa gak enaknya itu lebih besar daripada rasa keberatan gitu Kak. Terus kadang saya pernah kayak kecewa gitu. Saya tuh selalu bantu orang itu, tapi saat saya mau minta bantuan sama orang itu nggak mau bantuin saya. Jadi di situ saya mikir kayak saya tuh harus bisa loh ngomong enggak buat nggak bantuin orang lain gitu. Jadi ada nggak sih Kak saran buat biar bisa merubah rasa nggak enakan kayak gitu? Oh, jadi permasalahannya Mbak Natasha di sini itu Mbak itu sering merasa nggak enakan kan sama teman. Takutnya kalau misalnya nggak menolak Mbak dibilang hal-hal yang buruk, misalkan hal-hal buruk. Jadi mungkin saya akan mencoba memberikan beberapa solusi untuk Mbak yang mungkin Mbak bisa lakukan ini di hari-hari kemudian. Yang pertama, Mbak itu harus memikirkan kebahagiaan Mbak sendiri. Bagaimanapun kebahagiaan Mbak sendiri itu adalah prioritas utama. Jadi Mbak tuh harus menekankan kalau kebahagiaan Mbak itu yang utama dibanding kebahagiaan orang lain. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, Mbak itu harus lebih tegas dalam berkata atau berperilaku. Mbak itu harus tegas dalam bertindak. Jadi jangan karena dia teman dekat, jadi Mbak itu harus ikut apa kata dia gitu. Mbak harus bisa menolak, apalagi kalau sekiranya Mbak itu nggak bisa untuk ikut ajakan mereka. Baik, terus juga untuk solusi berikutnya, jadi hidupnya Mbak itu bukan untuk orang lain aja, hidup Mbak itu untuk diri Mbak sendiri. Mbak tuh harus berpikir kalau aku bagaimanapun juga aku hidupkan untuk diriku, dan orang lain tuh nggak akan selalu terlibat dalam hidupku. Jadi aku nggak perlu mengikuti apa kata orang lain terus menerus. Lalu yang berikutnya tuh Mbak itu jangan memiliki pikiran kalau Mbak itu harus selalu terlihat baik di mata orang lain. Bagaimanapun kita ini kan manusia ya Mbak, saya dan juga Mbak ini adalah manusia. Kita ini pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tuh gak bisa loh membuat diri kita tuh selalu baik di depan orang lain. Pasti ada hal-hal yang menurut kita sudah baik, tapi bagi orang itu salah. Itu sebenarnya bukan kesalahan kita atau kesalahan orang lain, namun itu hanya perbedaan pendapat aja. Nah, mulai sekarang Mbak itu harus mencoba berani untuk menolak permintaan dari orang lain. Kalau misalnya sekiranya Mbak nggak bisa, Mbak harus tekankan dalam diri Mbak kalau Mbak ini nggak bisa untuk menolak untuk menerima ajakan mereka. Mbak harus mungkin bisa memberikan alasan yang logis bagaimana supaya supaya mereka ini bisa memaklumi ketolakan Mbak. Jadi supaya mereka itu tidak perlu memikirkan yang buruk-buruk untuk Mbak lagi. Kira-kira itu sih untuk solusi dari saya.
Bagaimana Mbak? Apakah ada sekiranya dari solusi saya ada yang sekiranya sulit untuk dilakukan? Mungkin untuk sekarang mungkin memang terasa kelihatan terasa sulit, namun saya akan untuk hari-hari berikutnya akan mencoba dari solusi yang Mbak Sabel berikan. Iya, karena nggak usah semua Mbak, Mbak itu bisa satu-satu, bisa satu-satu, nggak harus langsung semua solusi saya itu langsung dikerjakan, itu tidak perlu. Nah, jadi kira-kira begitu sih Mbak. Nah, karena sesi konseling ini bertahap, jadi mungkin kita bisa membuat perjanjian lagi. Kira-kira Mbak bisanya kapan nih untuk evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Jadi kan saya bisa mengevaluasi kira-kira Mbak ini kemajuannya sudah sampai mana. Mbak kira-kira luangnya kapan untuk minggu depan? Mungkin di hari Selasa. Hari Selasa. Saya juga kosong dari Selasa. Jadi untuk kepastiannya akan saya kabari lewat via chat ya Mbak untuk itu. Terima kasih Mbak sudah menceritakan masalah Mbak kepada saya, sudah mempercayakan saya sebagai orang yang untuk membantu masalah Mbak. Semoga sesi konseling kali ini bisa bermanfaat untuk Mbak dan juga masalah Mbak. Terima kasih.